Oke, salam, puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih, karunia, kebaikan, dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang bicara, Kau yang ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, apa kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buka hati kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, salam. Hari ini saya ingin sharingkan, ya, saya itu kalau tidak diberi Tuhan, sebenarnya saya itu juga nggak tahu ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya itu orang yang pintar, enggak. Kita ini sama. Kita ini sama-sama hamba Tuhan, hanya tugas panggilan kita yang berbeda. Mungkin tugas panggilan saya ini, tugas panggilan saudara berbeda, dan kita semua masing-masing diberi kemampuan oleh Tuhan. Semua bukan karena kuatnya kita, bukan karena pintarnya kita, tapi semua karena Tuhan. Semua dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oke, jadi tadi malam itu saya tuh kadang kalau tidur tuh nggak terlalu malam. Kalau nggak ada kegiatan, saya jam 7, jam 8 tuh sudah tidur ya. Kalau nggak ada kegiatan ya, kalau ada kegiatan ya lain lagi. Terus isinya saya tuh tengah malam bangun. Nah, tengah malam bangun, ya manusia kadang saya tidur lagi karena saya nggak punya istri ya, saya di kamar sendirian. Jadi ya saya kadang tidur lagi, kadang cuma lihat WA sebentar, kadang ngobrol-ngobrol ke Tuhan, ngomong atau dengerin pujian, musik pujian. Saya suka dengerin pujian penyembahan. Seringkali ketika saya tidur saya sambil dengarkan. Tapi malam itu jam 12 itu saya mau tidur lagi kok rasanya nggak enak, nggak nyaman. Bukan karena saya nggak ngantuk, ya ngantuk juga. Tapi seperti ada dorongan Tuhan untuk baca Alkitab, baca Alkitab. Oke lah, saya baca Alkitab. Saya tahu pasti ada tujuan Tuhan di balik ini. Nah, saya akan bacakan dulu apa yang saya baca tadi malam di 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Jadi suatu hari Raja Israel itu sakit. Nah, kemudian dia minta pertolongan kepada, menyuruh utusan untuk datang ke Baal, ke berhala di Ekron. Tapi di tengah jalan utusannya itu dihadang sama Elia. Elia berkata ABC, intinya karena kamu meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan. Wah, kalau ngomong pertolongan dari yang bukan dari Tuhan itu sebenarnya saya juga sering lakukan loh. Ya seperti pelayanan lah, misalnya saya ini dalam pelayanan sebenarnya saya tuh nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Seperti yang saya katakan, panggilan kita berbeda. Kalau saya inginnya, saya tuh pengusaha, jadi saya pelayanan dengan hasil usaha saya sendiri. Tapi kalau gitu mungkin mengandalkan Tuhannya jadi kurang ya. Tapi enggak, Tuhan ingin saya tuh murni melayani, atau ingin saya tuh terus dekat dengan Tuhan. Jadi kadang untuk pelayanan itu saya tahu saya butuh biaya. Orang kalau melihat pelayanan A itu hanya tampilkan di luar hasilnya saja, tapi sebenarnya tetek bunganya itu banyak. Misalnya nih, saya ingin buat rumah singgah atau persekutuan doa yang lebih besar kapasitasnya, karena tempat saya ini kan memang kecil. Kalau saya setting dengan alat musik, speaker, dan di tengah kampung pasti masalah. Nah, karena itu saya doa sama Tuhan, saya minta tempat, dan puji Tuhan ada tempat. Apa selesai? Oh enggak. Masih banyak hal yang perlu dilakukan di dalamnya. Tempat itu harus bagaimana. Saya sekarang harus mikir listrik rumah dan juga listrik tempat itu dan macam-macam. Seringkali dalam pergumulan itu saya ngomong ke orang. Dan hasilnya apa? Kecewa. Karena ya orang itu tidak boleh diandalkan, tidak boleh.
itu kesalahan. Kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau berbalik ke Tuhan, maka dalam tanda kutip kita bisa mati rohani kita. Makanya saya berharap teman-teman yang saudara-saudara yang dengarkan saya, atau yang ada di grup belajar firman Tuhan, atau yang ada di mana saja, saya tidak berharap saudara dekat dengan saya, enggak. Saya sangat berharap saudara dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya itu sama. Kita sama-sama hamba Tuhan, hanya tugas panggilan kita yang berbeda. Kita harus mengandalkan Tuhan, harus berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan saya dan berharap kepada saya. Begitu juga saya tidak boleh mengandalkan orang lain, mengandalkan pengusaha, mengandalkan pejabat, atau mengandalkan siapapun juga. Saya harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Nah, kemudian raja ini dihadang oleh Elia, dan Elia ngomong, kamu akan mati karena kamu minta pertolongan yang bukan Tuhan. Nah, raja ini tanya, orang yang menghadang itu orangnya kayak apa? Tanyain. Kemudian dijawab, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Tiba-tiba Tuhan berkata, ikat pinggang. Nah, yaitu bukan orang yang suka menyelidiki. Memang saya pernah ikut-ikut sekolah teologi ya, tapi saya tuh sebenarnya enggak, misalnya saya baca sesuatu terus saya baca yang terjemahan Ibraninya, saya baca yang itu enggak, saya enggak seperti itu. Saya baca aja terjemahan baru apa yang ada di Alkitab ya, di HP saya. Kemudian Roh Kudus ajari kita sesuatu, ajari saya sesuatu, saya bagikan. Bukan setiap kali saya baca terus saya juga baca terjemahan Ibrani, terjemahan The Message, terjemahan New King James. Enggak gitu. Hanya saat-saat tertentu saja. Kalau enggak Tuhan suruh, ya saya enggak mau selidiki. Nah, malam tadi ketika Tuhan berkata ikat pinggang, itu Tuhan suruh saya selidiki ikat pinggang. Saya berpikir, Tuhan mau ngomong apa, kenapa harus saya selidiki ikat pinggang? Ya oke lah, di HP saya memang ada yang ada juga Alkitab terjemahan Ibrani ya, jadi ada Ibraninya yang artinya apa gitu. Setelah saya selidiki, ya ini dari tuntunan Tuhan. Artinya saya juga nggak tahu, saya juga baru tahu tadi ketika saya menyelidiki. Ternyata kata ikat pinggang itu ada 3 terjemahan. Kata ikat pinggang itu ada 3 terjemahan. Terjemahan yang pertama yaitu cakor. Ya, ini ada di Yesaya 3 ayat 24. Coba saya bacakan ya. Yesaya 3 ayat 24. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Nah, ikat pinggang di sini dalam yang dikatakan di Yesaya 3 ayat 24 ini terjemahan Ibraninya cakorah. Karena ini untuk perempuan jadi cakorah. Tapi untuk laki-laki cakor. Artinya apa? Itu hiasan kemolekan, hiasan kecantikan, hiasan kekayaan. Itu merujuk pada ikat pinggang hiasan yang digunakan pria dan wanita. Cakor. Jadi ketika orang hidupnya menggunakan ikat pinggang yang suka hiasan aja, nah ini bahaya. Karena apa? Suatu hari nanti Tuhan berkatakan ganti ikat pinggang seutas tali akan tidak berguna. Hanya cuma hiasan. Ikat pinggang hanya untuk gaya-gayaan. Ini loh, aku kaya. Wah, sekarang ini itu ya baru tren pejabat-pejabat yang suka pamer kekayaan di medsos ya. Wah, apa pamer apa tas branded atau mobil branded atau mobil branded ya, mobil mewah dan macam-macam. Ya itulah cakur. Ikat pinggang yang tujuannya ya untuk hiasan, untuk kebanggaan, untuk kecantikan, untuk kekayaan. Kemudian ikat pinggang yang kedua. Ikat pinggang yang kedua ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani mesah. Saya bacakan di Mazmur 109 ayat 19. Ya, terjemahan yang kedua.
Mazmur 109 ayat yang ke-19. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Jadi ikat pinggang di sini seperti digunakan oleh pria yang melambangkan kekuatan. Aku ini seorang pria, aku seorang yang kuat, aku seorang yang berkuasa. Coba kita baca lagi di Ayub 12 ayat 21. Di sini juga dikatakan terjemahannya ikat pinggang itu mesah. Ayub 12 ayat 21. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Ikat pinggang tanda kekuatan, tanda jabatan. Di sini mesah artinya. Jadi ya, ada orang yang hidupnya merasa kuat, merasa pandai, merasa punya jabatan. Jadi ini ikat pinggang, mesah. Tapi Tuhan malam itu berkata kepada saya percaya ini untuk kita, saya juga sampaikan ke saudara, untuk kita mengerti, bukan hanya kepada saya. Tuhan berkata, gunakan esormu. Nah, esor inilah yang dipakai di 2 Raja-Raja 1 ayat 8 tadi, yang dipakai oleh Nabi Elia. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit, ikat pada pinggang. Esor, gunakan esor. Jadi apa maksud esor? Saudara, sebenarnya ikat pinggang ini dalam esor ini merujuk pada orang yang melayani, yang melakukan pekerjaan, yang berjalan. Jadi bukan hanya hiasan. Ini ikat pinggang yang bukan hanya hiasan, ikat pinggang yang bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi ikat pinggang yang digunakan untuk pekerjaan. Pernah nggak lihat orang yang nge-gym? Saya kadang lihat di YouTube, saya sendiri nggak suka nge-gym. Tapi ada orang yang suka nge-gym, angkat barbel gitu. Ketika dia angkat barbel, dia ikat pinggangnya dulu. Mungkin untuk menahan perutnya supaya nggak kram atau apa, saya juga kurang tahu. Jadi ikat pinggang di sini ini bermanfaat ketika kita untuk melakukan sesuatu, tanda bahwa kita melakukan pekerjaan, tanda bahwa kita melayani Tuhan. Saya katakan di sini kesimpulannya, artinya Tuhan menyuruh kita berjalan, bekerja menggunakan esor. Coba kita baca di Efesus ya, Efesus 6 ayat 14. Ini tentang selengkap senjata Allah. Jadi berkasutkan kerelaan dan macam-macam ya, berperisai iman, ya, pedang firman Tuhan itu pedang roh ya. Ini selengkap senjata Allah. Salah satunya di Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya ketika kita mau berperang, kita menjadi pasukan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan, gunakanlah kebenaran, berbaju sirahkan kebenaran, berikat pinggangkanlah kebenaran. Kita bekerja, kita melayani Tuhan harus dengan pedomannya kebenaran. Ini bicara tentang tugas, panggilan kita, bukan hanya hiasan, bukan hanya bangga-banggaan, tapi sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi Tuhan berkata, gunakan esormu. Itu seperti Tuhan berkata, ayo kerja nak, ayo kerja. Saya kemarin juga berpikir, Tuhan nyuruh saya kerja ini, gunakan esormu nak. Tapi ternyata enggak. Ini seperti Tuhan kepada hambanya. Ini perintah, gunakan esormu. Ayo kerja, ayo layani aku, ayo jalan. Ini Elia, dia tuh di mana-mana pakai ikat pinggang kulit. Ini tanda dia bekerja. Dia melakukan panggilannya sebagai nabi. Dia harus berhadapan dengan Ahab, berhadapan dengan Isabel. Berikat pinggangkan
kebenaran. Jadi dalam melakukan segala sesuatu panggilan itu kita harus terikat dengan kebenaran. Jangan selintah-selintut lah. Saya itu nggak suka orang yang nggak jujur. Saya nggak suka. Makanya saya akan terus untuk jujur. Contohnya seperti ini sih. Jadi kemudian kemarin itu saya tuh tiba-tiba wah, itu memang luar biasa ya. Jadi kalau bukan Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan itu nggak bisa. Saya nggak mungkin bisa bayar uang 20 juta, itu nggak mungkin bisa. Jadi saya punya kerinduan untuk rumah berkat ini jadi lebih besar, bermanfaat untuk banyak orang, rumah singgah. Di gereja tanpa tembok, artinya gini, gereja tanpa tembok itu bukan terus jadi gereja, enggak. Artinya ini jadi rumah yang interdenominasi. Jadi misalnya ada komsel di di JKI, orang mau pakai, silahkan, asal nggak dipakai. Ada MK, ada Fresh dari GPI, silahkan, pakai aja. Jadi nggak dibatasi tembok JKI, tembok GPI, sinode GIA, enggak, saya nggak mau. Saya ingin ini jadi tanpa tembok dan gereja tanpa pagar, artinya semua orang bisa masuk, semua orang bisa mengenal Tuhan. Tidak peduli orang jahat, tidak peduli orang baik, tidak peduli orang miskin, tidak peduli orang kaya. Saya ingin semua bisa masuk. Jadi ya karena itu peperangan kok. Hari-hari ini iblis bekerja sangat keras untuk membawa anak-anak Tuhan, menjatuhkan anak-anak Tuhan seperti bintang jatuh di seret iblis. Terus kita ngapain? Diam aja, lihat aja ya, udah sana jatuh gitu. Ya, saya tadi sharing katakan bahwa saya ini kan sebenarnya ikut-ikut sebuah yayasan Center for Christ yang bergerak di bidang pendidikan teologi ya. Nah, tiap minggu tuh kami koordinasi ya, tentang pelayanan selama seminggu ini, ya, pengajaran, pekerja, dan materi-materi dari HIC, Harvest International Curriculum itu ya. Kemudian kemarin tuh waktu sebelum Lebaran itu ketua yayasannya ngomong gini, karena kita mau Lebaran, sekarang kita sharing-sharing saja. Saya melihat banyak orang yang mundur dari pelayanan. Memang betul. Ternyata setelah di-sharingkan, wah banyak yang mau mundur. Sepertiga bintang jatuh. Ya, kebetulan di grup kita tadi juga ada orang yang dulu melayani, ternyata akhirnya berhenti. Sepertiga bintang jatuh. Lalu apa kita terus diam? Enggak. Bagian kita adalah mengambil sepertiga itu lagi. Bahkan bukan hanya sepertiga bintang itu, orang-orang berdosa yang diambil iblis itu kita bawa kepada Tuhan. Jadi kalau iblis bekerja membawa orang-orang benar, kita bekerja membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan. Paham maksud saya? Itu. Makanya saya tidak ingin nanti tempat itu dengan pagar, orang kayak eksklusif gitu. Tidak semua orang bisa masuk. Oh, saya malah senang orang berdosa, biar mereka mengenal Tuhan. Atau orang-orang miskin supaya mereka mengenal Tuhan. Sebenarnya Petrus Agung itu pelayanannya, dia mengajak orang kaya untuk melayani orang miskin. Kenapa? Ya memang seperti itu, memang harusnya seperti itu. Orang kaya itu kewajibannya, dia dipercayakan Tuhan kekayaan untuk melayani orang miskin. Itu sebenarnya. Jadi kalau kamu orang kaya tidak melayani orang miskin, ya itu nanti sabunnya jadi cakor, hiasan, aku ini loh kaya, atau menjadi kebanggaan seperti Mesah, bukan menjadi pekerjaan tugas kita dalam Tuhan. Harusnya memang orang kaya itu melayani orang miskin. Tuhan berkata memisahkan kambing dengan domba. Domba itu yang seperti apa? Yang ketika melihat orang butuh tumpangan diberi, melihat orang yang kekurangan dikasih, melihat orang yang dalam kesusahan dijenguk, dan macam-macam. Harusnya seperti itu. Jadi saya ajak orang-orang kaya untuk ayo kita melayani orang-orang miskin. Saya ajak. Daripada sabukmu nanti dilepas gara-gara cuma buat hiasan. Ezormu nanti bukan jadi ezor, tapi jadi Mesah atau cakor. Jadi berdirilah tegak,
ikat pinggang kami kebenaran. Senjata Allah, senjata kita dalam berjalan dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Isor, berikat pinggang kami, isor kebenaran. Ini dikatakan juga di Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, seperti isor yang terikat pada pinggang. Dia melakukan segala sesuatu tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Gunakan esormu dengan kebenaran dan kesetiaan. Lakukan tugas panggilanmu dengan kebenaran dan kesetiaan. Itu esor. Ya, saya akan baca lagi. Sebenarnya esor ini sesuatu tugas pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Jadi saya ingin berpikir gini ya. Kita berpikir dulu. Saya itu senang dengan pendapat Pak Petrus Agung yang berkata, gereja saya tuh nggak ada salibnya. Kenapa? Salibnya sudah dipikul sendiri-sendiri. Setiap kita harus pikul salib sangkal diri. Tapi lebih dari itu sebenarnya Tuhan itu sudah nggak disalib. Sekarang Tuhan Yesus itu nggak disalib. Kenapa? Tuhan Yesus sekarang duduk sebagai Raja di dalam kerajaan surga. Jadi kalau jangan kita nyembah salib atau kita masih berpikir bahwa Tuhan Yesus itu disalib. Tidak. Sekarang Tuhan Yesus duduk di tahtanya sebagai Raja. Ya, saya suka dengan simbol mahkota dan tongkat, simbol Tuhan sebagai Raja. Saya malah mungkin nanti kalau ada itu ya, sudah rumah bukan sudah beres, sewanya dan macam-macam, saya dekorasi, saya ingin tuliskan ya, yang pertama, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Supaya kita semua mengandalkan Tuhan, supaya orang yang baca ingat terus kita harus mengandalkan Tuhan. Kemudian saya ingin kasih simbol mahkota dan tongkat raja, artinya ini kita sedang menyembah Tuhan sebagai Raja. Nah, Tuhan sebagai Raja memberikan kita tugas dalam esor kita, ikat pinggang kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan tugas panggilan kita, untuk berjalan dengan Tuhan. Itu dalam dua bagian. Ini ya, coba baca di Yesaya 5 ayat 26 dan 27. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya, esornya, dan tali kasutnya tidak terputus. Ini bicara tentang pasukan. Pasukan yang bergerak, yang tidak lelah terus bekerja, tidak berhenti, tidak mundur. Tantangan pelayanan itu dikira gampang. Kemarin ibu saya itu cerita, rumah berkat itu kan mulai pelayanan dari anak-anak ya, karena tempat saya ini kan rumah sangat sederhana perumahannya, jadi banyak orang tua yang suami istri kerja, kemudian anaknya ditinggal sendiri. Saya berpikir, wah kasihan anaknya ditinggal sendiri, kadang lari ke sana lari ke sini, masih kecil lah, kasihan lah. Terus kalau orang tuanya mau nitip ke anaknya, ngomong ke gampangannya gitu ya, itu mereka bayar, akhirnya juga nggak mampu. Jadi hasil kerjanya seperti sia-sia. Kalau nggak dimomongkan ya itu lari ke sana lari ke sini. Kemudian saya buat penitipan anak, akhirnya jadilah rumah kasih. Banyak anak-anak yang di situ. Kita belikan meja belajar, kita undangkan guru, kita ajari mereka daripada lari-lari, untuk sosialisasi, komunikasi, saling menolong dan macam-macam lah. Akhirnya waktu itu juga dinaungi oleh Pak Petrus Agung. Tapi tantangannya, wah, anak-anak dihadang sama orang yang nggak suka, dicegat, nggak boleh datang. Kalau datang dilihat ya, masa dipelototi dari jauh. Jadi anak-anak takut. Itu tantangan. Dipanggilkan guru ngaji. Ya saya sih nggak apa-apa. Tapi Tuhan yang apa-apa. Tidak berapa lama kemudian orang ini jatuh stroke sampai sekarang.
keluarganya jatuh, ekonominya jatuh. Saudara menentang kehendak Tuhan, saudara urusannya bukan dengan saya, dengan Tuhan. Makanya hati-hati. Kalau ada orang dipakai Tuhan, ikutlah. Ikut dipakai Tuhan. Jangan malah menentang. Karena saudara bukan menentang orang yang dipakai Tuhan, tapi menentang Tuhan. Urusannya bukan dengan saya atau dengan siapapun yang dipakai Tuhan. Urusan saudara dengan Tuhan. Dan ini sangat bahaya. Ya, jadi Azor ini digunakan untuk pasukan Tuhan. Tuhan sebagai raja memerintahkan kita sebagai pasukannya. Tapi kan saya sudah katakan, gunakan Azormu. Saya berpikir, tapi Tuhan nggak nak. Gunakan Azormu. Ini perintah dari raja kepada pasukannya. Yeskiel 23 ayat 15 dikatakan seperti ini. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Ini bicara tentang Azor, perwira, pasukan, orang yang harus melayani itu, yang bekerja bukan hanya untuk pamer-pamer, bukan takur, bukan misak, tapi Azor. Anda bisa cari Alkitab ya di Play Store terjemahan yang Ibrani, terus baca aja yang tadi saya bacakan tadi. Nanti kan terjemahannya jadi Azor. Kalau yang saya bacakan di Takor ya di Takor, ikat pinggangnya, ada yang Mesak, tapi ini Azor. Satu lagi di Ayub 12 ayat 18. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Artinya, ini bukan tali pengikat, tapi belt, Azor, sabuk. Kalau kita baca di terjemahan lain, he loosened the bone of king and bind their was with a belt, dengan Azor. Jadi, saya percaya kita punya panggilan yang berbeda-beda. Dan saya bersyukur saudara banyak yang panggil Tuhan sebagai raja. Ya itu panggilan kita berbeda itu. Saya pengennya ya, saya itu raja dan juga bisa dipakai Tuhan. Tapi ternyata Tuhan ingin kita bekerja sama, ingin kita menjadi tim. Supaya apa? Saudara juga mau berharap kepada Tuhan, saya juga berharap kepada Tuhan. Artinya kita ini tahu bahwa kedudukan kita ini sama. Tidak ada yang lebih hebat. Kalau saya ngomong gini, apa saya hebat? Enggak juga. Saya itu pelayanan, kalau nggak didukung oleh saudara sebagai raja, nggak bisa saya. Tuhan nggak bisa bekerja hanya dengan satu orang. Harus imam dan raja. Itu sebuah kesatuan. Imam menangkap visi Tuhan, mengajarkan kebenaran, menangkap rema Tuhan. Kemudian raja itu mendukung visi Tuhan. Harus seperti itu. Jadi Azor ini seperti Tuhan katakan, gunakan Azormu, ayo berjalan, ayo lakukan tugasmu. Ini juga dikatakan, ya, nah kita perlu tahu, jadi dalam bahasa perjanjian lama itu terjemahannya bahasa Ibrani. Tapi kalau terjemahan baru itu, perjanjian baru itu terjemahannya dari bahasa Yunani. Tapi saya percaya di Markus 1 ayat 6, saya bacakan, Markus 1 ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makalanya belalang dan madu. Ini yang dikatakan Azor. Yohanes lakukan tugasnya. Dia berseru-seru di padang gurun. Dia memberitakan pertobatan. Dia lakukan tugasnya. Berikat pinggangkan kulit. Ikat pinggang kulit. Satu lagi, apakah Tuhan Yesus tidak pernah pakai Azor? Saya yakin pernah. Kita baca di Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Ya saya itu, ya gimana ya, sebenarnya saya tuh suka tindakan profetik. Tapi tindakan profetik itu harus dilakukan dengan pengertian yang benar. Jangan asal basuh-basuh saja. Sekarang ini banyak pendeta yang suka
membasuh kaki pelayan-pelayanannya. Terus artinya apa? Nggak tahu. Artinya apa itu membasuh kaki? Artinya kita merendahkan diri untuk melayani orang-orang yang perlu kita layani. Meneladani seperti itu. Ya, saya punya teman yang ketika dia melayani, dia tuh ada orang sakit diabetes karena kakinya luka, itu langsung dibersihkan, dicuci, kemudian didoakan. Wah, luar biasa. Ya, ini orang yang sekarang mau saya mintain tolong kerjasama untuk kita melayani rumah berkat, supaya dia tinggal di tempat rumah berkat itu ketika ada orang datang, karena orangnya sangat punya kasih. Ya, jadi ada orang yang keras, ada orang yang nggak pedulian, ini orang yang punya kasih. Nah, cocok sekali saya suruh tinggal di rumah berkat, karena ketika ada orang datang, ketika ada orang yang terlantar atau mungkin butuh makan atau minum, dia akan melayani dengan kasih. Saya tahu sekali orang. Ya, itu contohnya. Tuhan menggunakan Isyur sebelum melayani. Bahkan Isyur ini seperti, aku sebentar lagi melakukan tugasku yang terakhir, yaitu mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Tuhan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Ini Isyur. Isyur kita apa? Apa Isyur kita? Saya yakin kita punya Isyur masing-masing. Tapi hati-hati, jangan sampai Isyurnya menjadi cakur atau mesak. Jangan sampai menjadi hiasan, kesombongan, kekayaan, gaya-gayaan. Jangan. Karena ikat pinggang ini diberikan Tuhan untuk kita melayani Dia, untuk kita berjalan, bekerja, menggunakan selengkap senjata Allah. Saya akan tutup dengan Lukas 17 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ketika tuannya datang, tuannya berkata kepada hambanya, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku. Tuhan berkata kepada kita semua hari ini, ikat pinggang, dan layani aku sampai selesai. Layani Tuhan sampai selesai. Waktunya sudah sangat dekat. Nanti malam juga Tuhan ingatkan saya dengan Wahyu. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Layani aku, gunakan Isyurmu sampai selesai. Ini perintah Tuhan. Ini hal yang harus kita lakukan. Oke, mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rakapata sakarala mata pakarala pata. Rakapata sapakarala mata kara. Rakapata sakarala pakarala pata. Rakata karala mata sap. Ramakapata sakarala. Ya Tuhan, ini kami anak-anak. Biar kami gunakan Isyur kami untuk melayani Engkau sampai akhir. Untuk melakukan tugas panggilan kami, untuk bekerja, untuk berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu hari ini yang mengubah hidup kami, untuk kami tetap setia, berjalan, menggunakan Isyur dengan kebenaran dan kesetiaan, menggunakan selengkap senjata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang berbeban berat Engkau yang berikan kelegaan, Engkau yang tolong Tuhan, yang kekurangan Engkau yang berkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang mengasihi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan.
Kami hanya ingin melakukan tugas panggilan kami. Kami hanya hamba yang tidak berguna. Hanya ini yang harus kami lakukan. Semua adalah karena Engkau. Semua adalah daripadamu. Semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.